Di sini untuk menguji dua populasi ya, sama kayak yang satu populasi ini ada syarat juga yang harus kita cek gitu ya. Apakah pertama ragam populasinya itu diketahui atau tidak? Kalau dia diketahui kita bisa langsung lihat hitung ya. Tapi memang biasanya itu tidak diketahui ya, ragam dari populasinya itu biasanya tidak diketahui. Nah, kalau ragam populasinya ini tidak diketahui, itu ada syarat juga ya. Pertama, asumsinya ragamnya sama atau tidak. Terus yang kedua ada asumsinya ragamnya sama, apa tidak sama kan? Yang pertama ragamnya sama, yang kedua ragamnya tidak sama. Jadi kalau misalnya nanti asumsinya ragamnya tidak diketahui dan sama ya di sini kita perlu cari yang namanya S kuadrat gabungan. Ini derajat bebasnya ya kalau untuk yang asumsi ragam sama. Nah, sedangkan kalau untuk yang asumsi ragamnya tidak sama, kita tidak perlu mencari S kuadrat gabungan, kita bisa langsung pakai rumus ini ya. Tapi bisa dilihat untuk mencari derajat bebasnya ini agak panjang gitu ya. Nah, di sini nanti ini pasti hasilnya nggak akan bulat ya. Nanti kita bisa bulatkan aja ke atas gitu ya. Misalnya dapat 17,1 derajat bebasnya ya dibulatkan aja 18 gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Oke. Nah, ini ada ilustrasi ya. Dua perusahaan yang saling bersaing dalam industri kertas karton saling mengklaim kalau produknya lebih baik dalam artian lebih kuat menahan beban. Untuk mengetahui produk yang sebenarnya lebih baik, lalu dilakukan pengambilan data masing-masing sebanyak 10 lembar perusahaan A dan B. Mana yang lebih kuat dengan asumsi ragam kedua populasi berbeda. Nah, kan pada saat pengujian gitu ya, kita pengen tahu mana perusahaan yang memiliki produk yang lebih kuat menahan beban gitu ya. Nah, kalau biasanya memang kalau nggak ada informasinya, apakah dia pengen tahu mana yang lebih besar, kita pakai hipotesis nolnya yang sama dengan hipotesis satunya yang tidak sama dengan. Nah, cuman kalau misalnya di sini gitu ya, di sini kita pakai yang kayak gini, misalnya ternyata kita hasilnya tolak H0, berarti terima H1. Nah, ini kan kita cuma dapat informasi kalau dia mu-nya ini tidak sama, ya. Tapi kita nggak tahu mana yang lebih kuat, mana yang tidak gitu ya. Kalaupun dilihat dari rata-rata harus diuji ulang gitu. Nah, makanya kalau untuk yang kasus kayak gini, eh, apa dia lebih kuat atau tidak, biasanya saya eksplorasi dulu ya, saya eksplorasi dulu hitung rataannya. Nah, ini secara rata-rata memang si B ini kan lebih besar daripada A. Tapi ini eh, kita mau tahu bedanya ini signifikan atau tidak. Jangan-jangan secara angka kayak beda jauh gitu ya, tapi sebenarnya apa secara statistik dia tidak signifikan. Nah, ini saya tuliskan hipotesisnya seperti ini ya. Di H1-nya mu A kurang dari mu B, H0-nya mu A lebih dari sama dengan mu B, atau ada yang mau menulis mu A sama dengan mu B juga tidak masalah ya. Kalau di H0 itu nggak masalah, yang penting ada sama dengannya. Karena yang penting adalah kondisi di H1-nya. Nah, terus eh, yang kayak gini, posisi kayak gini, ini kan semuanya bisa kita pindah ke kiri ya sebenarnya ya. Ininya dipindah ke kiri. Jadi ini jadi mu A dikurangi mu B gitu ya. Yang sebelah kanannya jadi nol gitu kan. Eh, yang di H1-nya juga gitu. Jadi ini nanti ketahuan, oh ini adalah delta nol yang mau kita masukkan ke perhitungan T hitung. Ya. Nah, ini berarti delta nolnya nol. Nah, lalu kita hitung S kuadrat bersamanya, tapi bukan yang gabungan ya. Yang S yang bersama, X bar 1, X bar 2, pakai rumus yang tadi di halaman sebelumnya. Kalau lupa silakan Anda lihat lagi aja ya. Ini tinggal kita masukkan simpangan bakunya, N-nya yang sudah dihitung ya. Terus kita dapatkan S-nya 4,16999. Nah, statistik ujinya tadi kita tahu karena ragam populasi tidak diketahui, kita pakai T hitung ya. T hitung di sini kita masukkan aja rumusnya ya, X bar 1 dikurangin X bar 2 dikurangin delta nol ya. Nah, ini tadi X barnya udah kita hitung, delta nolnya kan nol ya.
Lalu kita dapat minus 3,3575. Nah, ini menghitung derajat bebasnya yang saya bilang tadi agak panjang ya. Nah, ini dapatnya 16,71 dibulatkan menjadi 17. Lalu kita cari T tabelnya. Anda bisa buka tabel T ya. Tadi kan alfanya 10% ya katanya. 10%, berarti ininya T 0,117 ya. Nah, kalau kita misalkan lihat di sini 0,117 dia ada di sini nih. 1,333. Oke, karena T hitung mutlaknya lebih besar dari T alfa, maka tolak H0. Oke, berarti kalau tolak H0 kan berarti H1 diterima ya. H1-nya tadi apa? H1-nya adalah mu A kurang dari mu B. Oh, berarti ini cukup bukti kita untuk mengatakan kalau karton produksi perusahaan B yang lebih kuat. Oke, nah itu apa contoh penerapannya. Kalau mau uji hipotesis di Excel ini kita bisa pakai yang data analysis kemarin ya, tapi memang dia kalau nggak salah memang cuman ada yang dua populasi ya di data, terus data analysis ya. Nah, ini nanti ada pilihannya, Anda bisa pilih yang uji hipotesis. Uji hipotesisnya. Nah, ini ada t-test pair to sample for mean, ada assuming equal variance, assuming unequal variance, sama to sample for means yang Z. Nah, ini kan tadi kita karena ragam populasi yang nggak diketahui ya, terus asumsinya variansnya unequal ya, tidak sama, kita pilih yang ini. Oke, nah ini berarti Anda tinggal sorot saja variabel satu, berarti saya sorot perusahaan yang A. Ini nama variabelnya saya ikut sorot ya. Ini perusahaan yang B. Oke, karena dua-duanya saya sorot ya, nanti labelsnya saya checklist. Nah, ini ada hypothesize mean difference. Hypothesize mean difference ini adalah yang delta nolnya tadi. Jadi setelah si mu A sama mu B-nya dipindah ke ruas kiri semua, ntar di ruas kanannya tinggal berapa angkanya ya. Tadi karena 0, ini kita isikan 0. Alfanya ini kita ganti. Tadi kan bukan 0,05 ya, tapi 0,1. Oke, nah baru nanti output range-nya mau di mana? Kita misalkan di sini gitu ya. Kita oke kan. Nah, ini keluar hasilnya. Cara membacanya gimana? Cara membacanya ini yang baris-baris pertama adalah nilai apa namanya? Statistik deskriptifnya ya. Mulai dari rataan, terus ada ragam, ada banyaknya observasi gitu kan. Terus hypothesize mean-nya tadi yang kita tulis 0. Nah, ini derajat bebasnya kan dia bantu hitung ya 17 ya. T statnya ini atau T hitungnya sama dengan yang tadi kita hitung manual ya. Lalu untuk T tabelnya karena kita tadi satu arah ya, itu satu arah, ini kita pilih yang one tail. Nah, ini adalah nilai p-value yang biasanya kita bandingkan dengan alfa. Tadi kan alfanya 0,1 ya, atau 10%. Nah, karena p-value ini lebih kecil dari alfanya, ini berarti kita tolak H0. Sama kesimpulannya, ya. Nah, sekarang kalau yang proporsi ya, yang proporsi ya, kalau misalnya proporsi itu kan berarti tidak ada yang diukur ya, hanya ada berapa karakteristik dari yang ditentukan. Nah, hipotesisnya ya ini ada yang satu arah, ada juga yang dua arah gitu ya. Untuk statistik ujinya ini pakai Z ya, karena dia pakai pendekatan normal gitu ya. Nah, ini untuk yang proporsi. Lalu setelah kita hitung Z, nah di Z ini kan ada P duga ya. Ada P duga satu jelas apa namanya yang dari data. P duga 2 itu adalah yang dari data juga. Nah, tapi kalau yang P duga ini apa? P duga ini adalah X1 ditambah X2 dibagi dengan N1 plus N2. Ini ada penelitian untuk menguji pengaruh baru untuk viral infection. Ada 100 ekor
tikus diberikan suntikan infeksi, kemudian dibagi secara acak ke dua grup masing-masing 50 ekor tikus. Grup 1 kontrol dan grup 2 dikasih obat baru. Setelah 30 hari, proporsi tikus yang hidup untuk grup 1 adalah 36% dan grup 2 adalah 60%. Apakah obat tersebut efektif? Dia akan efektif kalau perbedaan antar grup perlakuan dengan grup kontrol itu lebih dari 12%. Nah, ini kita harus cek dulu yang diketahui di data apa ya. Oh, ini ada 100 ekor tikus yang jadikan percobaan, lalu dibagi masing-masing 50-50. Ya, berarti ini adalah N-nya, ya. Ini berarti N1-nya dan N2-nya. Jadi N1 50 ya, N2 juga 50. Nah, terus udah dikasih obat baru, ternyata yang hidup di grup 1 itu ada eh, sekian. Nah, P1 ini kan berarti sama dengan proporsi tikus hidup ya di populasi satu. P2 berarti proporsi tikus hidup di populasi 2. Nah, berarti ini P1-nya 36%, 0,36. P2-nya adalah 0,6. Nah, katanya efektif kalau selisih antar grup perlakuan dengan grup kontrol lebih dari 12%. Nah, ini kan efek eh, obat terhadap ketahanan hidup ya. Kita harapannya nilai persentase yang hidupnya itu kalau dikasih obat pengennya lebih tinggi atau lebih rendah. Lebih banyak kan ya. Berarti yang untuk kita maunya grup 2 itu harus lebih besar daripada grup 1, ya kan? Tapi katanya dia baru dikatakan efektif kalau selisihnya lebih dari 12%. Oh, berarti ya ini tuh akan efektif kalau P2 dikurangin P1 itu lebih dari 0,12. Nah, jadi untuk menyusun apa namanya hipotesis, kalau misalnya tidak ada info apa-apa seperti yang tadi ya, cuma tahu misalnya lebih besar atau lebih kecil gitu ya, atau sama atau tidak ya, berarti di sininya kan delta nolnya ini akan jadi nol ya, gitu ya. Atau ya Anda tinggal pindahkan saja mu-nya ke sebelah ke ruas yang kiri atau ini P-nya juga ke ruas yang kiri. Tapi kalau di sini kan dia ada informasi ya, dia efektif kalau perbedaannya lebih dari 12 baru baru dikatakan efektif. Nah, di sini berarti ilustrasinya gini kan. Ini kan semua N-nya ada 100 nih. Ada 100 dibagi ke grup kontrol sama grup perlakuan atau yang dikasih obat nih. Ya dikasih obat. Nah, ini 50 suksesnya 0,6, ini 50 suksesnya 0,36 ya. Yang ditanya apakah P2 dikurangi P1 itu lebih dari 0,12. Nah, ini berarti kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi. Nah, ini kita susun hipotesisnya ya. Alfanya itu 5%. Terus statistik ujinya, tadi masukkan sesuai rumus ya. Ini kan P1, ini P2, ini delta nolnya ya. Ini apa namanya? P1, eh, ini 1 min P1 ya. Ini P2, 1 min P2 gitu ya. Nah, ini kita masukkan, katanya tolak H0 kalau Z hitungnya lebih besar dari Z alfa. Ini Z0,05 bisa lihat di tabel T yang paling bawah ya, yang derajat bebasnya infinity itu 1,645. Nah, sedangkan yang di sini Z hitungnya cuma 1,23. Berarti kan dia lebih kecil ya. Kalau lebih kecil kita terima H0. Berarti berdasarkan informasi ini kalau terima H0 kan ini selisihnya kurang dari 0,12 ya. Artinya belum menunjukkan kalau obat tersebut efektif. Jadi obatnya itu belum efektif karena selisihnya kurang dari 0,12. Eh, nah, jadi kalau untuk pengujian yang berpasangan itu teknisnya
gampangnya tuh ya, gampangnya tuh kalau berpasangan tuh jadi ada pengukuran sebelum sama sesudah gitu aja. Nah, untuk hipotesisnya kurang lebih sama dengan yang saling bebas ya, dua saling bebas. Tapi Anda juga bisa menyederhanakan hipotesisnya menjadi kayak gini. Jadi mu D. Jadi D ini adalah selisih antara pengamatan satu dan 2 atau 2 dan satu mana aja lah boleh. Ya, jadi sehingga dia lebih sederhana dalam penulisannya ya. Nah, eh jadi kalau di sini kita pakai statistik ujinya ini sama dengan di satu populasi, tapi pakai data yang D, data yang selisih. Ya, ini sudah selisih. Oke. Nah, ini teh hitung ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Suatu klub kesegaran jasmani ingin mengevaluasi program diet, dipilih secara acak 10 orang dan ikut program diet selama 3 bulan. Nah, kalian bayangkan yang ikut program diet 3 bulan, misalnya pada bulan Januari sama April, yang diamati kan orangnya harus sama kan? Di Januari 10 orang, di April ya orang itu juga yang diukur kan. Nggak bisa kan kalian ganti cuman jadi 8 orang atau orangnya yang lain yang beda kan nggak bisa. Nah, kalau yang kayak gini maksudnya berpasangan ya. Nah, ini data yang diambil adalah berat badan sebelum dan sesudah program diet dilaksanakan. Nah, ini sebelum dan sesudah. Nah, untuk menghitung D-nya ya, sebenarnya bebas aja, boleh D-nya ini boleh X1 dikurangin X2 atau X2 dikurangin X1, mana aja yang mudah perhitungannya. Dalam artian kalau misalnya yang kita selisihkan banyak minusnya, kadang kan kalau minus tuh suka mengganggu kita dalam perhitungan gitu ya. Apa? Jadi ya jangan gitu, kita balik aja. Jadi yang enggak minus itu yang kita pakai. Oke, sebentar ya, saya nyolokin ini dulu. Habis ternyata. Oke, nah ini karena eh, kasusnya program diet gitu ya. Kalau program diet kan apa namanya asumsinya sebelum itu lebih berat daripada sesudah kan gitu ya. Makanya di sini saya gunakan D-nya adalah X1 dikurangin X2 gitu supaya apa namanya dia eh, tidak minus-minus gitu datanya. Nah, sekarang kalau yang di berpasangan, kalau Anda sudah dapat D ini ya, ya udah yang ini udah nggak dipakai lagi, udah nggak dipakai lagi ya. Jadi anggap aja kayak uji yang satu populasi, tapi datanya sudah yang D ini. Ya, kalau uji populasi satu populasi sama kayak kemarin kan. Apakah program diet tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 5 kilogram? Oh, minimal kan berarti 5 kilonya masuk ya. Berarti ini jadi H0. Nah, ini kita sudah tuliskan H0-nya ya. Terus kita tinggal hitung rataan dari D-nya sama standar deviasi dari D-nya. Nah, kita hitung T hitungnya dapat 0,26. Lalu T tabelnya sama kayak kemarin, derajat bebasnya tinggal N-1 gitu kan. Nah, untuk daerah titik kritisnya ya kalian bisa gambarkan kayak yang kemarin. Ini karena H1-nya kurang dari ya, berarti kan kita gambarin dia kayak gini ya, misalnya T hitungnya ya. Kita cari 0,05, derajat bebasnya 9, ini min 1,833. Silahkan dicek di tabel ya. Nah, terus tadi itunya adalah 0,26 ya? Iya, 0,26. 0,26 kan di sini. Ini tolak H0, ini terima H0. Oke. Nah, berarti karena dia jatuh di sini, berarti kesimpulan kita kan terima H0. Terima H0 apa tadi? H0-nya, oh lebih besar sama dengan berarti minimal 5 ya. Artinya program dia tersebut sukses dapat mengurangi berat badan minimal 5 kilogram. Nah, ini kita pilih yang tadi, data analisis, pair to sample for mean, ya, tabel 1 kita sorot, lalu tabel 2 juga kita sorot. Karena tulisan X1, X2-nya saya klik, saya masukin. Nah, ini hypothesize mean difference. Tadi kan 5 ya, minimal 5 ya. Nah, memang kalau di sini apa namanya? Nanti kita tinggal sesuaikan outputnya kita
baca yang mana, yang satu arah atau yang dua arah? Oke. Nah, ini ya hasilnya. Ini Anda bisa lihat yang di yang pertama ini adalah apa statistik deskriptifnya. Oh, ini dia mengeluarkan juga korelasinya, nilai korelasinya ya. Hypothesized mean difference-nya 5 ya, derajat bebasnya 9. T hitungnya sama dengan yang kita hitung tadi, 0,26 ya. Nah, karena kita ujinya satu arah, kita pilih yang min 1,833. Nah, si Excel ini dia nggak mengeluarkan minus atau positif gitu ya. Kita yang menentukan kalau misalnya kayak tadi, oh kan dia misalnya di daerah tolak H0-nya di sebelah kiri ya, berarti ini tinggal kita tambahin minus minus 1,833 gitu ya. Nah ini kalau misalnya p-value-nya ini ya, p-value-nya ini kan tadi kita bandingkan dengan alfanya 0,05 ya. Kalau kita bandingkan antara 0,39 sama 0,05 kan ini lebih besar ya. Kalau dia p-value-nya lebih besar dari alfa, alfa berarti kita terima H0. Nah, sekarang satu lagi ya, soal yang ANOVA ya. ANOVA ini sebenarnya kelanjutannya aja gitu ya, kelanjutannya aja. Kalau misalnya yang tadi apa namanya Anda tahu uji satu populasi kan pakai T atau Z gitu ya. Kalau yang uji dua populasi pakai T atau Z juga. Nah, ANOVA ini untuk menguji nilai tengah lebih dari dua populasi gitu. Jadi misalnya tiga, empat, lima, enam dan seterusnya. Nah, ini dia nanti memakainya nggak T sama Z lagi, dia pakainya itu uji F. Nah, ini kayak gini ya, membandingkan populasinya. Jadi kalau misalnya eh, dua, kan kita bisa bandingin ya, lebih besar atau lebih kecil gitu kan mu-nya. Tapi kalau misalnya udah lebih dari dua gitu ya, di sini kita pakainya hipotesisnya kayak gini. Jadi H0-nya itu mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3. Misalnya sama cuman 3 ya berarti sampai 3. Kalau misalnya lebih dari 3 ya tulis terus sampai semua mu-nya ada berapa. Nah, terus H1-nya itu setidaknya atau minimal ada satu pasangan mu I yang tidak sama dengan mu J. Ini di mana I-nya tidak sama dengan J ya. Jadi ini H1-nya seperti ini. Karena kita nggak bisa langsung berhadapan dua arah. Oke, cara membandingkannya. Nah, kalau si ANOVA ini ya, ANOVA ini nanti kita bikin tabel sidik ragam ya, atau tabel ANOVA kayak gini ya. eh, apa isi di dalamnya? Isi di dalamnya sebenarnya tinggal ikutin aja yang sudah ada panduan di sini ya. Jadi di sini kita mau melihat membandingkan antar populasi ya dengan di dalam populasinya. Ya, ini nanti Anda bisa coba pakai Excel ya untuk pengerjaannya. Nah, contoh ini suatu kelas dibagi dalam tiga kelompok berdasarkan baris tempat duduk siswa di depan, tengah, belakang. Si guru ingin mengetahui apakah posisi duduk mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi pelajaran sehingga dibandingkan rata-ratanya. Nah, ini kan kalau misalnya Anda cuma mau bandingkan depan sama belakang aja kan bisa pakai yang Z atau T gitu ya, yang dua populasi. Ini karena tiga gitu ya, jadi kita harus pakai yang ANOVA. Perhitungannya cari rata-rata umum dulu ya, terus cari tadi jumlah kuadrat dalam populasi, sorry antar populasi sama dalam populasinya ya. Terus, nah ini tinggal dimasukkan ke sini. Derajat bebasnya tadi tinggal ikutin aja rumus yang di tabel sebelumnya. Ini adalah berarti banyaknya populasi dikurangi satu ya. Ini banyaknya total dikurangin satu. Yang penting kalau ANOVA ya, Anda yang penting kalau yang di total ini ya, yang di baris total ini nih harus sama dengan penjumlahan yang di atasnya. Jadi ini kan 2 tambah 21 sama dengan 23. Ini 1902 ditambah 3386 sama dengan sekian. Jadi ini tuh jumlahnya harus sama. Tapi kalau square atau kalau kuadrat tengah ini adalah sum square
atau jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Ya, jadi kalau yang ini derajat bebas sama sum square ini totalnya ini harus total dari yang atasnya gitu. Nah, F ini adalah mean square yang between dibagi dengan mean square yang within. 951 dibagi 161. Nah, nanti dibandingkan dengan tabel F. Nah, bedanya tabel F itu ada dua derajat bebas. Kalau T kan kemarin T ada satu derajat bebas. Kalau F ini dua derajat bebas. Yang mana aja Bu derajat bebasnya? Berarti derajat bebas yang pertama adalah yang pembilangnya, ya. Yang kedua adalah derajat bebas yang penyebutnya. Pembilangnya kan yang atas ya 951. Berarti ini derajat bebasnya 2, yang satunya lagi derajat bebasnya 21. Nah, tadi kan 2,21. Nah, ini ada keterangannya P1, P2. Ini ada derajat bebas 1, ini derajat bebas 2. Kalau 2,21 berarti Anda melihat ke sini 2,21. Berarti ini 3,47 ya. Nah, tadi udah dibulatkan ya, ini masih angka aslinya. Nah, jadi itu untuk yang 0,05. Kalau yang untuk 0,01 atau 0,1 ya berarti beda tabel lagi ya. Nanti bisa lihat di buku statistik aja gitu. Nah, sekarang kita coba pakai Excel. Oke, kalau udah gini, nanti kita lihat di data analysis ya. Nah, ANOVA ada nggak nih? Nah, ini ada ANOVA single factor, two factor, with replication, without replication. Nah, ini karena pengaruh di sini yang diukur hanya pengaruh posisi duduk ya. Posisi duduknya di mana depan, tengah, atau belakang. Berarti ini kita pakai yang single factor. Itu sering disebut sebagai one way ANOVA. Oke. Nah, ini eh, dia nanya inputnya, terus grupnya by column atau row. Kalau Anda nulisnya seperti yang di data kayak gini ke samping, yaitu nanti di grup by row. Kalau ini kan saya di grupnya by column ya, ke bawah gitu ya. Jadi ini pilihnya grupnya by column, label in first row. Tinggal kita pilih outputnya mau di mana. Oke, nah ini Anda bisa lihat ya hasilnya. Ini sum square-nya. Nah, ini kalau ini ketukar kalau di kita bikin manual kan derajat bebas dulu ya, baru sum square. Kalau ini dia ketukar sum square dulu, baru derajat bebas. Ini sama ya dengan yang perhitungan tadi. Lalu mean square itu adalah sum square dibagi dengan derajat bebas ya. Terus F tadi ya, F ini adalah 950 dibagi 161. Nah, ini adalah F tabelnya ya. F tabel ini bisa juga cari di sini. Jadi untuk cari F tabel, kalau mau nyari di apa namanya Excel ya, bisa pakai FINV Rightel ya, masukin alfanya 0,05, masukin derajat bebas satunya sama derajat bebas duanya. Nah, ini langsung dapat nilai F tabelnya. Atau kalau Anda mau baca tabel yang saya kasih juga boleh. Itu kan tapi hanya 0,05 ya. Kalau misalnya 0,1 kan harus beda tabel lagi. Kalau di sini ya Anda tinggal ganti aja. Kalau misalnya 0,1, oh berarti dapatnya 2,57 sekian. Nah, sekarang kalau udah gini, gimana cara menarik kesimpulannya? Terus poinnya apa gitu ya? Kan kita udah apa namanya menghitung di ANOVA. Nah, di ANOVA ini ya nanti hasilnya itu yang kita lihat adalah si F-nya sudah dibandingkan dengan ini apa namanya dengan F tabel. Kalau dia lebih besar, berarti dia tolak H0. Tolak H0 apa tadi? Kalau tadi kan kita lihat H0-nya itu mu-nya sama ya untuk semuanya. H0 itu adalah mu depan sama dengan mu tengah sama dengan mu belakang ya. H1 minimal ada mu I yang tidak sama dengan mu J. Ya, kalau kita tolak H0, oh berarti ada posisi duduk yang nilainya tuh nggak sama. Kita taunya kayak gitu aja. Jadi dalam hal ini posisi tingkat duduk itu mempengaruhi tingkat penguasaan materi pelajaran.
Kalau mau tahu mana yang beda, mana yang sama, itu nanti ada ujinya lagi. Tapi kalau cuman ANOVA, cuma sampai sini kesimpulannya.